kalian mau ritual pesugihan seperti apa? Tatang langsung bilang, saya ingin pesugihan ini kontrak nyawa saya. Jadi dia punya usaha beras, kiosnya banyak di mana-mana. Tapi kebetulan saat itu mengalami banyak hutang. Kamu nanti kalau sampai di rumah sediakan 1 kamar kosong dan 1 lemari. Memang duit bener, tapi di Mac panas. Dan sampai selesai itu nilainya mungkin 6 miliar. Ini Tatang kambuh lagi penyakitnya seperti dulu, mainan perempuan. Kadang gak pulang, kadang ke diskotik, kadang pokoknya kemana-mana merambur-ramburin duit. Nah subuh Sumi dapat kabar dari kepolisian. Penyesalan itu masih ada sampai sekarang. Mas Yoga pernah nggak dimimpikan anak? Jadi bukan dimimpikan. Ketika dimandiin, anak saya badannya keluar dari sini. Pernah ada mimpi lain? Tabiat buruk akan dunia malam membawa kehancuran. Usaha jadi hancur hingga menyisakan lilitan hutang. Ritual pesugihan pun kini menjadi pilihan menggiurkan dengan melakukan jual umur di pesisir pantai selatan. Perjanjian goib dengan penguasa samudera dijalani yang akan menagih janji bila sudah waktunya nanti. Praktek menggadaikan hidup dilakukan tanpa curiga dan mengintai nyawa berharga dari kerabat Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan apa kabar Sobat Malam Mencekam? Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua sehat ya. Iya. Dan semua dalam keadaan bahagia. Sobat, hari ini ada narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu kisahnya di tahun 2006 ya. Iya. Namanya Mas Yoga. Yoga. Iya. Apa kabar Mas Yoga? Baik, alhamdulillah sehat. Mas Yoga ini punya pengalamannya mengerikan ya. Tahun 2006 nganterin temannya ya. Iya, yang pesugihan. Melakukan pesugihan. Pesugihan, betul. Kenapa temannya banyak utang atau gimana? Betul ya, banyak utang dan usahanya udah mulai mengalami kemunduran dan bahkan mungkin sedikit bangkrut, mulai bangkrut. Pasti utangnya gede ini ya. Iya. Iya, ratusan juta. Mas Yoga nggak melarang bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan gitu. Ya sebetulnya saya udah melarang dan saya pun nggak mau, tapi karena mungkin dia terhimpit oleh utang. Ya mungkin dia dengan keterpaksaan dia melakukan itu. Maksa gitu ya. Iya betul. Ini teman lama nih. Ya teman lama, teman mancing saya sebetulnya sih, sehingga menjadi teman akrab dan seperti saudara gitu. Curhat terus ya. Ya hampir tiap hari waktu itu. Mengeluh begitu. Iya. Baik. Jadi waktu itu terpaksa Mas Yoga nganter ke suatu daerah di Jawa Barat. Betul. Di mana itu? Di pantai selatan, di daerah Pangandaran. Daerah Pangandaran ya. Betul. Mas Yoga sekarang ini kegiatannya apa? Saya wira swasta, Bang. Saya wira swasta. Wira swasta ya. Iya betul. Di bidang apa? Saya di media sebagai wartawan. Kadang-kadang saya juga sebagai praktisi hukum, tapi saya di paralegal hukumnya. Oke, luar Iya. biasa ya. Mudah-mudahan tambah maju nih. Amin, terima kasih. Baik sobat, jangan kemana-mana. Ini kisahnya menarik. Kita akan bersama selama 1 jam ke depan ya. Ya. Malam Mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Dan ini dia Mas Yoga. Tahun 2006 Bang Ai. Jadi begini ceritanya. Saya tuh punya temen, ya udah kayak saudara. Jadi namanya Miskan. Nah saya kenal beliau itu dari mancing. Saya sering main ke rumah dia, dia pun sama main ke rumah saya. Udah seperti saudara.
Tapi belakangan itu ada berapa bulan kebelakangan tuh dia nggak pernah ketemu saya lagi. Ketika mancing biasanya di pelabuhan saya nggak ketemu dia, di tempat pemancingan pun nggak ketemu dia. Namun pada malam hari sehabis maghrib itu tiba-tiba rumah saya diketuk. Assalamualaikum, Kak, tuh kata dia tuh. Akhirnya saya jawab Waalaikumsalam. Dan setelah saya keluar rumah, ternyata di depan Miskad datang. Dia pun saya suruh masuk ke dalam rumah, tapi dia menolak karena rumah saya rame. Saat itu kan saya ikut sama mertua, jadi ya ada adik ipar saya, ada kakak ipar, ya rame lah. Akhirnya saya keluar, kita ngobrol di teras. Nah ketika ngobrol di teras, dia pun langsung to the point untuk mengajak ke ritual pesugihan. Kita pesugihan aja sudah begini hidupnya. Kata saya tuh kenapa? Ternyata dia ini mengalami kemunduran di dalam bisnisnya. Karena dia ini bos ya daripada bengkel mobil di kawasan. Dia mengaku ke saya itu karena terlilit banyak hutang ratusan juta. Sehingga dia nekat untuk melakukan ritual tersebut. Tapi saya menolak. Karena mencari uang dengan cara instan seperti itu jelas sangat merugikan nantinya akhirnya. Tapi dia tetap kekeh pada pendirian dia. Karena keadaan dia terus maksa saya dan saya tidak mau. Keesokan harinya dia pun sama datang lagi untuk kembali mengajak saya. Dan saya pun tetap tidak mau. Itu tiap hari, hampir 1 minggu. Dia datang ke rumah saya dan mengajak saya untuk pesugihan dan saya tetap nggak mau. Setelah 1 minggu itu dia nggak tahu kabarnya kemana lagi. Tidak datang-datang lagi. Nah 2 minggu kemudian pada sore hari dia datang. Tapi dia tidak sendirian. Sama temennya. Nah dia datang dan bertemu dengan saya. Dia memperkenalkan bahwa temannya ini namanya Tatang, asal Indramayu. Tatang ini nama samaran semua. Jadi semuanya udah aman, udah disamarkan semua namanya. Dan Tatang ini adalah bos. Jadi dia punya usaha beras. Kiosnya banyak di mana-mana. Tapi kebetulan saat itu sama nasibnya seperti Miskad, mengalami banyak hutang. Akhirnya berkenal dengan saya dan ngobrol. Dia menjelaskan bahwa dia adalah bandar bos beras di wilayahnya di Indramayu sana. Dan dia sedang mengalami banyak sekali hutang. Kan hutangnya mungkin lebih besar daripada si Miskad ini. Dia mengaku ke Miskad, dia pernah sama temennya untuk ritual pesugihan. Tapi saat itu dia ditolak. Makanya dia tahu cara-cara untuk melakukan ritual pesugihan itu. Sehingga dia cerita ke Miskad. Dan Miskad pun nyambung karena memang keadaan seperti itu. Akhirnya cerita ke saya dan mengajak saya. Saya tidak mau tetap sama sesuai pendirian saya tidak mau. Dan Miskad sedikit marah ke saya. Udah ini yang terakhir. Kamu mau nggak pesugihan dengan saya? Saya tetap tidak mau. Dan dia pun ya sudah kamu ngantar aja mau atau tidak. Karena saya ngerasa nggak enak setiap diajak saya nggak pernah mau. Akhirnya dia ngajak saya ngantar, ya sudah saya mau. Penyebab Miskad ini banyak utang apa Mas Yoga? Miskad tidak mau cerita ke saya. Sampai sananya Miskad tetap tidak mau cerita. Dia hanya bercerita ke saya, dia utangnya banyak ratusan juta dan keadaan bengkelnya pun sepi. Nah sementara Tatang sendiri ya mengalami kemunduran, banyak kiosnya lepas karena dia mainan perempuan. Dengan LC, dengan segala macam sehingga dia hutang di sana sini. Dan akhirnya sampai nekat untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Nah, kita bertiga itu rundingan di situ. Karena menurut saya untuk melakukan ritual seperti itu kan membutuhkan banyak biaya. Bukan biaya yang sedikit. Dan Tatang di situ menyebutkan, saya ada sisa uang saya ada, siaplah buat untuk
membiayai kita nanti dalam perjalanan ke sana. Ya semuanya dia siap menanggung. Nah, pikir saya daripada duit buat pesugihan mendingan digolang lagi. Cuman karena pikiran dia udah buntu, jadi dia tetap ingin melaksanakan keinginan dia untuk melakukan pesugihan. Akhirnya ditentukan tuh kapan berangkatnya. Tatang sama Miskad izin ke saya untuk kembali. Nah setelah sampai pada hari yang ditentukan, ya sekitar pukul 5 baru datang Miskad ke rumah saya. Tapi dia tidak sendiri, dia bersama temannya lagi sebagai supir, namanya Adi. Dan Adi tuh kesehariannya memang dia biasa nyupir. Tuh. Setelah ngobrol-ngobrol di rumah saya, baru kita berangkat menuju kediaman Tatang di Indramayu sana. Kita berangkat waktu itu habis maghrib. Tapi di tengah perjalanan terjadi kejadian aneh juga. Jadi ban mobil itu meletus. Ketika ban mobil meletus, saya diposisikan duduk di depan dengan Adi nih, supir. Nah, si Miskad ini di belakang. Ketika mobil ban meletus ini, saya lihat langit-langit daripada mobil itu goyang kan gitu. Saya udah mulai takut ya, saya takut, ini terjadi apa nih? Kayaknya saya mati nih. Belum pesugihan udah mati dulu, pikir saya seperti itu. Ya mungkin karena kelihayan daripada Adi yang sudah biasa nyupir, sehingga dia bisa menguasai keadaan dan mobil pun perlahan-lahan akhirnya berhenti. Keluar dia, melihat ternyata ban belakang yang meletus. Seandainya ban depan kan pasti kita semua nggak tahu ada di alam mana, pasti terguling mobil. Karena ini ban belakang. Karena ada ban serep, akhirnya pun dipasang tuh ban serep dan bahan itunya dimasukin lagi. Kita lanjutkan perjalanan sehingga sampailah ke rumahnya Tatang. Dan datang di sana udah menunggu kedatangan kita bersama ada istrinya juga. Jadi istrinya Tatang itu namanya Sumi. Dia dari Brebes. Dia kita ngobrol. Saya nanya sama Tatang, istri kamu gimana? Ngizinin tak? Nah, Sumi sendiri bilang saya, ya kita ngizinakan, yang penting laki kita kayak duit. Ya saya ngizinin, yang penting suami saya banyak uang. Nah kata si Sumi seperti itu. Ya sudah. Tapi kita jangan langsung berangkat. Kita istirahat dulu 1-2 jam. Akhirnya tengah malam tuh kita berangkat. Saya, Miskad, Tatang dan Adi sebagai supir. Kita berangkat. Tapi apa ya? Seperti ada keanehan di situ. Kok saat kita berangkat, terutama saya ya. Jadi ketika berjalan mulai keluar dari Indramayu, sepanjang jalan itu saya melihat perempuan pakai seperti gaun atau pakai daster putih ada di depan. Kita lewati tuh perempuan tersebut. Nah berapa kilometer lagi ada lagi di depan kita. Saya coba nanya kan, Di, Ira bilang beli wadon anggo pakaian putih. Ya kata dia, ya saya juga lihat tapi dia udah nggak mau ngirawin. Nah dia tetap fokus nyupir, itu kan. Terus sampai akhirnya kita mau sampai ke tempatnya Kuncen, baru tuh. Ketika kita mau sampai ke tempatnya Kuncen, perempuan tersebut hilang dan nggak terlihat lagi. Sampailah kita pagi ya, terusnya kita sampai di rumahnya Kuncen. Ternyata Kuncen yang kita datangi itu perempuan. Dan konon dia akrab dipanggil Ibu Nyai. Kata Ibu Nyai, kalian ada perlu apa datang ke sini? Tatang paling antusias. Nyai, saya akan melakukan ritual pesugihan. Dan Miskad pun, ya saya juga pengen. Kalian mau ritual pesugihan seperti apa? Tatang langsung bilang, saya ingin pesugihan ini kontrak nyawa saya. Oh ya sudah. Miskad pun ditanya, ya saya juga mau kalau kontrak nyawa. Cuman kan menurut Kuncennya sendiri, jadi pesugihan kontrak nyawa itu
tidak boleh berdua, harus satu. Orang dua ini dipilih. Tapi kekeh. Tatang karena merasa dia hutangnya banyak dan memang butuh, ya dia tetap paksa, sudah kalau gitu saya aja yang melakukan ritual pesugihan ini, biar nanti Miskad menyusul kalau saya udah berhasil. Setuju tuh Bu Nyai. Dan Tatang masuk ke, nggak ngerti lah, kamar-kamar khusus ya. Kita di 3 nih di depan, Tatang sama Bu Nyai ke dalam. Ya ada 10 menit keluar lagi. Dan kita oleh Bu Nyai dipersilakan pulang. Akhirnya kita pulang. Saya di mobil nanya, kamu di dalam tuh ngobrol apa sama Bu Nyai? Ya itu, dalam ritual pesugihan nanti saya ini disuruh menebus seperti ayam cemani, buhur, kembang, itu kan, sama Tatang itu bahwa dia pun harus menyembelih sapi 3 ekor, harus sapi yang jantan dan berwarna putih polos. Saya kan bingung nih, ini sapi kan butuh duit banyak. Kamu Mahal ya? dari bawah ya? Iya mahal jelas kan. Kata itu, sudah nanti saya pikirkan, kata Tatang. Dia udah siap nyari dananya menurut dia. Sudah, kalau memang dia udah siap. Akhirnya kita perjalanan pulang dan tidak terjadi apa-apa di jalan. Sampailah ke rumahnya Tatang. Saya kembali nanya karena kan saya penasaran. Kita di sini kan orang lagi pada susah semua, nggak ada uang. Tatang pun bilang, tadi saya kan pinjem sama juragan perahu dengan alasan istri saya pengen ternak sapi di Brebes dan uang pinjaman tersebut untuk beli sapi. Sudah kalau memang seperti itu. Akhirnya kita bertiga kembali lagi tuh pulang ke Cirebon. Saya diantarin ke rumah saya, Miskad dan Adi pun kembali. Sampai di hari yang ditentukan, Miskad dapat SMS dari Tatang. Ya, bunyi SMS-nya waktu Miskad cerita ke saya itu bahwa dia udah mesen sapi di Jawa dan sapi itu malam ini siap diantarkan ke Indramayu. Berarti Tatang kan berhasil nih kemarin dapat duit dari juragan perahu itu. Bagaimana kalau kita ke rumah Tatang aja? Tapi kata Miskad, jangan sekarang, nanti aja, besok pagi aja. Nah akhirnya besok paginya kembali saya dijemput oleh Miskad dan Adi untuk ke rumah Tatang. Dan sampainya di sana betul sapi udah sampai sana. Lihat sapinya 3 jantan semua, putih semua. Saya kan nanya juga. Nah ini dalam motong sapi ini kan nggak boleh sembarangan. Harus ada kriterianya, harus seperti apa. Iya. Tatang bercerita lagi kepada kita bertiga bahwa sapi tersebut harus dipotong 3 tahap. Pagi, siang, dan sore. Nah dipotong pagi, kepalanya itu harus ditanam di depan halaman rumah. Karena daerah Indramayu kan masih banyak tanah kosongnya di situ. Dan dagingnya harus dibagikan untuk warga sekitar. Itu warga sekitar kediaman Tatang ini antusias karena mereka pengen kebagian daging dan akhirnya banyak yang bantu nih. Sehingga prosesi kan pikir Tatang kalau banyak yang bantu cepet nih. Nah, akhirnya sapi yang pertama pagi itu disembelih. Cuman aneh, ketika disembelih, nah yang nyembelihnya itu kebetulan Pak Burhan, tangganya Tatang ada. Dia biasa menyembelih kambing. Ketika pas mau nyembelih pagi itu, sapi yang pertama itu tidak potong. 2 kali. Tetap tidak tergores sapi itu. Sampai 7 kali. Nanya ke Tatang, ini kok sapi kok saya sembelih sampai 7 kali kok ini tidak tergores lehernya. Ada Tatang SMS. Kan saat itu kan belum musim WA ya, masih SMS. Ke Ibu Nyai.
kata ibunya udah potong. Setelah Pak Burhan ini disuruh potong oleh Tatang, betul itu kepotong. Nah, saya sendiri aneh kok sampai 7 kali, kok ini tergores sedikit pun tidak. Nah setelah kontak ke sana baru bisa itu. Nah dipotong dan dagingnya dibagikan ke warga sekitar. Kepalanya pun ditanam di halaman depan rumah. Siang harinya pun sama. Ketika sapi yang kedua mau disembelih, itu sapi tidak mau jalan, hanya berdiri aja di situ. Ditarik nggak bisa, padahal orang banyak. Hanya Tatang pun kembali SMS ke Ibu Nyai, kata ibunya tarik aja bisa. Dan betul aja itu bisa, tarik. Sampai kembali disembelih, sembelih lancar ini yang kedua ya, tidak seperti yang pertama. Dagingnya pun dibagikan kepada anak-anak yatim di desa tersebut dan sekitarnya. Yang penting anak yatim. Dan kepalanya itu ditanam di halaman belakang. Udah selesai semua karena banyak yang bantu. Nah tibalah sapi yang ketiga nih. Itu ketika sapi tersebut akan disembelih, itu kejadian aneh kembali muncul. Ribuan tahun datang, tapi kok hanya di sekitar rumahnya Tatang aja. Nah, ini sebenarnya ada apa? Sebenarnya dia kembali kontak Ibu Nyai di sana. Kata Ibu Nyai, udah sembelih aja, nanti hilang sendiri. Dan betul saja, ketika disembelih itu tahun yang ribuan itu hilang dan nggak tahu hilangnya kemana. Misalkan aneh. Dan menurut kata Bu Nyai sendiri kan, sapi yang ketiga ini kan dagingnya dibagi-bagikan nih, harus ke yayasan, harus ke panti asuhan. Jadi itu dari yayasan, panti asuhan ada yang pada datang untuk ngambil tersebut. Dan kepalanya ini dibungkus sama kain putih untuk dibawa ke Pangandaran. Daging ini harus dibagikan ke panti asuhan anak yatim. Iya, panti asuhan. Harus atau Ya, untuk membuang aja? Ya syaratnya kan itu yang 3 tuh. Yang pertama itu warga sekitar, anak yatim, yang ketiganya tuh panti-panti, begitulah. Syaratnya seperti itu. Tapi yang pertama harus ditanam di depan halaman rumah, yang kedua di belakang, dan ini harus dibawa ke sana, ke tempat ritual pesugihan di Pantai Selatan Jawa Barat sana. Oh iya, sama darahnya, lupa tadi ya. Darahnya itu harus darah dari sapi yang tadi harus diambil 1 botol aqua. Ya. Kita berangkatlah dengan membawa kepala sapi dan darah. Kita berempat berangkat ke Pangandaran, tempat ritual pesugihan. Itu berangkat itu sore itu juga kan, setelah selesai. Dan itu kembali kejadian aneh. Itu ketika mobil mulai keluar dari rumah, jalanlah dari rumahnya si Tatang ini, itu ada ribuan capung yang memang apa ya, itu nggak tahu, saya nggak tahu datangnya dari mana itu ribuan. Saya ngelihat, Tatang lihat, Miskat lihat, Pani Adi pun lihat. Nah kita jalan nih terus kan seperti itu. Tapi anehnya, selama perjalanan orang-orang yang di pinggir jalan itu tidak tahu. Kalau tahu kan pasti mereka nunjuk-nunjuk itu nggak ada satupun. Hanya kita yang ada di mobil yang tahu. Terus, nah baru keluar dari wilayah Indramayu, hilang capung. Itu topinya bagus, Mai. Mau coba? Mas Boleh, Yoga? boleh. Ya, bentar. Coba dipakai nanti pulangnya ya. Iya. Gimana? Enak? Ini cocok nih, Mai. Boleh saya bawa pulang ini topinya? Boleh. Ya, terima Tambah kasih, ganteng Mai. aja. Siap, terima kasih, Mai. Sampailah kita pagi di tempatnya kuncian Ibu Nyai tadi. Kita berempat masuk dengan membawa kepala sapi.
Kepala sapi disimpan di Bu Nyai. Nanti biar orangnya Ibu Nyai yang larung ke laut, kata Bu Nyainya. Darah yang di botol itu tetap dibawa. Di situ seperti buhur, seperti ayam, seperti menyan, itu kan, seperti kembang itu kan, itu harus ditebus. Yang saya ingat itu sekitar 4,5 juta ya nebusnya tuh. Dan ayam pun harus dipotong di tempatnya Bu Nyai. Ada ayam dipotong sama orangnya Bu Nyai. Tapi dipotong dan tidak boleh potong-potong badannya. Harus seperti ayam bekakak. Hanya dalemannya aja yang dibuangin. Daleman sama kuku-kukunya dipotong. Nah, itu untuk dibawa ke nanti tempat ritual. Dan pesan Bu Nyai nanti di sana di dalam di keramat yang paling akhir itu akan bertemu dengan kuncen. Dan jangan kaget, kuncennya ya segini, tua tapi kecil. Namanya Patabun. Tuh kuncennya. Kasih tahu nanti kamu akan bertemu dengan Patabun, kuncen di keramat yang akhir di sana di Pangandaran. Nanti kamu nemuin itu dan bawa semuanya ini perlengkapan ritual, kasihkan ke dia. Sampailah nggak ada 15 menit kita udah sampai. Dan ketika sampai di sana saya nih lelah karena rasa gimana ya, Mai. Saya ngomong ke Tatang dan yang saya mau istirahat dulu di sini. Seperti ada gubuk-gubukan gitu. Ya saya 5 menit lah, saya cuma ngilangin capek aja. Sudah, nanti kalau kamu udah selesai, kamu nyusul. Sudah, saya dikasih tunjuk jalannya, begini ya sudah. Saya pun istirahat, mereka bertiga lanjutkan tuh. Ini di dalam istirahat ini, Mae, itu terjadi lagi keanehan. Saat saya duduk gitu, ya mereka udah nggak kelihatan lah udah. Tahu-tahu ini ada tombak di sini, disodorkan ke saya. Saya ini mimpi enggak sih saya, tapi bener. Salah satu dari mereka yang tua, yang badannya tegap-tegap itu tanya, ya bahasa Indonesia ya, kamu dari mana? Saya nggak ngeliat, tahu-tahu ada di belakang mereka ada 10 lah, 10 pasukan berkuda dan salah satu badannya lebih gede di depannya, turun. Pakai pakaian kerajaan tuh semua main. Dan nanya ke saya, kamu dari mana? Saya jawab, saya dari Cirebon. Oh ya sudah, hati-hati, hanya bilang seperti itu. Kamu dari mana? Tahu-tahu mereka pergi dan hilang, nggak tahu kemana. Saya udah deg-degan nih, saya takut ini pasukan dari mana, nanti saya dibunuh atau gimana. Itu belum hilang rasa ragu saya. Saya dengar jerit suara orang-orang menjerit sampai berjalan. Apain, kata siapa lagi? Itu di depan saya, tiba-tiba berjalan. Orang seperti bawa kayu sambil dicampur. Dan berdarah-darah badannya. Itu bukan satu orang, itu banyak. Laki-laki, perempuan sambil menjerit. Sakit-sakit. Dari situ saya merasa takut, ini apa lagi? Dan yang nyambuknya pakai kuda, sambil nyambuk, ini tetap, ini seperti dirantai gitu, jalan itu, nggak tahu berapa puluh sampai akhirnya mereka hilang. Saya pun takut, saya ngelihat, wah sepi keadaan. Aduh, nanti barangkali ada lagi yang ketiga, kejadian apa, takutnya nanti menimpa saya. Akhirnya saya udah nyusul nih. Rekan-rekan saya yang 3 itu, si Tatang, si Adi, sama si Miskad yang ke keramat terakhir itu, keramat 4. Ini saya menyusul. Dan sampailah di depan gua, menurut gua, dan mereka ada. Karena gelap nih, gimana? Gua mancingin bareng. Masuk sampai akhirnya kita berempat masuk tuh ke gua tersebut. Dan betul saja, di gua tersebut ada laki-laki tua tapi kecil segini. Yang namanya dijelasin sama ibunya itu, Patabun itu.
Ya udah kita masuk ke situ. Tapi masuk, misalkan Pak Tabun di depan dan si Tatang di depannya Pak Tabun, kita bertiga ini di belakang. Nggak ngerti ngomong apa mereka. Akhirnya Tatang mandi air kembang di situ. Mandi air kembang sama si ini dinyalain. Buhur tadi menyan. Setelah mandi air kembang, Tatang balik lagi ke Pak Tabun itu. Dan disuruh makan ayam yang tadi yang masih mentah. Dan suruh minum darah itu yang di botol. Jadi si Tatang itu makan ayam mentah, minumnya darah. Sampai selesai. Ngeri juga kan di situ. Setelah semua itu selesai, Tatang suruh ngeliat ke tempat apa itu, seperti sumur gitu yang ingkar. Terus Tatang suruh balik lagi. Setelah ngeliat, apa yang kamu lihat di sana? Kamu gini, balik lagi. Tatang pun menceritakan kepada Pak Tabun itu, saya ngeliat diri saya pakai baju putih bawa kelapa satu. Ya sudah, kamu berhasil, kata Pak Tabun. Kuncian yang ada di dalam, saya sendiri bingung nih. Arti daripada satu kelapa itu sama baju yang putih yang dipakai oleh Tatang ini. Tapi Pak Tabun ini berpesan pada Tatang, kamu nanti kalau sampai di rumah sediakan satu kamar kosong dan satu lemari. Kamarnya harus gelap dan tidak boleh satu orang pun memasuki kamar itu selama 7 hari. Ya, Tatang pun menyanggupi. Akhirnya kita tuh. Cuman ketika mereka bertiga itu sampai di mulut gua, saya balik lagi, saya nanya sama Pak Tabun itu. Oh Pak Tabun, kata saya, itu artinya apa? Tatang memakai baju putih dan bawa kelapa satu. Pak Tabun tidak menjawab, hanya nanti juga akan tahu sendiri. Ya sudah. Akhirnya saya pun menyusul mereka dan keluar tuh dari keramat ini. Keluar dan kembali lagi kepada kuncian yang pertama, ibunya itu. Dan menceritakan semuanya Tatang tuh di sana. Harus begini, harus begini. Nah baru dari situ, setelah mereka orang bertiga ini bubar dan mau naik mobil, saya pura-pura mau ke belakang. Padahal saya mau menemui Ibu Nyai dan menanyakan perihal Tatang pakai baju putih dan membawa kelapa satu. Saya tanya, Bu Nyai tolong jawab, apa? Itu artinya apa? Tatang pakai baju putih dan bawa kelapa satu. Dan jawaban Bu Nyai sama seperti Pak Tabun yang di dalam gua itu. Nanti kamu akan tahu sendiri. Sampai saya nanya 3 kali, baik. Dan jawabannya tetap itu, nanti kamu akan tahu sendiri. Oh ya sudah, kata saya. Akhirnya saya penusul mereka di mobil dan pulang. Kita berempat ini sampai di rumahnya Tatang. Tatang jangan lupa, kata saya, kamu harus nyediain satu kamar kosong, satu lemari. Iya, saya ingat. Terus apa? Ya tidak boleh ada yang masuk dan selama 7 hari ditunggu. Ini saya berempat ini gotong royong kan, ngeluarin apa yang ada di dalam kamar tersebut. Nah, dan yang ditinggalin cuma satu lemarinya Tatang, dan itu harus kosong. Lemarinya dikasih kembang yang dari sana itu, kampernya juga, lampunya nggak boleh dinyalain. Jadi ya udahlah, sama saya kan dicopot bawah lampunya, biar sekalian gelap kan. Akhirnya ditutup. Ya miskan ngasih saran, udah pintunya sekalian dikunci. Supaya apa? Supaya tidak ada yang masuk. Takutnya kan nanti kalau Tatang keluar kemana, pergi beli rokok atau apa, ada yang masuk kan, jadi dikunci. Dan kunci kamu yang pegang tapnya. Ya kita bertiga pulang nih, ke Cirebon. Hari pertama miskan dapat SMS dari Tatang. Malam hari pertama itu seperti ada benda yang jatuh. Gitu ke rumah Tatang itu. Begitu keras. Tapi yang dengar cuma Tatang. Sementara istrinya Sumi tidak mendengar. Dan malam kedua SMS lagi sama Miskan. Kok di rumah saya seperti ada suara kerincing-kerincing kereta kuda.
putar rumahnya. Ketika saya lihat keluar, tidak ada apa-apa. Pokoknya banyak kejadian aneh selama 7 malam itu. Nah baru nih malam yang terakhir itu seperti bau wangi dari kamar, keluar dari kamar. Seperti bau wangi. SMS kembali pada Miskat. Dan Miskat cerita ke saya. Di hari yang ke-8 Tatang coba tuh untuk membuka pintu kamar yang gelap tersebut yang tidak boleh masuk. Itu ketika Tatang membuka itu seperti ada energi yang keluar dari kamar mendorong Tatang itu. Nah, Tatang tuh masuk dan membuka lemari. Katanya dia tuh gemetar untuk membuka lemari. Artinya gemetarnya ini benar apa tidak nih? Tapi itu betul. Ketika lemari dibuka itu duit itu jajar banyak dan merah semua. 100 ribuan semua. Sap atas, sap tengah, sap bawah. Tapi terasa panas oleh si Tatang ini. Sehingga Tatang pun karena saking gembiranya dia tutup, kamarnya ditutup, dia langsung SMS Miskat. Miskat itu langsung ke rumah saya. Gak mangkat be langsung mana Indramayu. Nah Pak Us langsung be, yuk kita langsung aja ke Indramayu berangkat. Akhirnya kita bertiga nih berangkat. Karena antusias, pengen tahu kebenaran daripada duit tersebut. Dan setelah sampai di sana, kata Tatangnya, jangan buru-buru masuk. Nanti dulu, diem dulu, tenang dulu. Memang duit bener, tapi di Mac panas. Wah kata si Miskat, wah ira aku ngaco beli mungkin. Kamu ngaco beli mungkin, kamu bener be masa duit panas. Ya sudah akhirnya kita bertiga berempat masuk ke kamar dan membuka kamar, membuka lemari. Itu bener Mak. Saya baru ngelihat mata kepala saya sendiri. Tapi kalau misalkan duit dari bank itu kan pakainya logo bank, itu tidak. Tali putih, talinya putih, banyak itu. Dan coba, iya bener panas. Seperti kita megang panci air mendidih itu seperti itu loh. Kok bisa gini? Sudah, kita nih berempat keluar, kamar kembali dikunci, ngobrol kan. Iki enaknya pering bentang. Dia SMS Nyai. Kata Bu Nyai, sudah tidak apa-apa. Nanti juga adem sendiri. Ya, karena kita akhirnya kan nggak pulang, nginep di situ. Besoknya kita masuk lagi ke kamar untuk memastikan. Dan betul nggak ya? Ketika kita masuk itu uang udah adem. Tapi ya seperti itu, uangnya lengket, tidak bisa diambil satu-satu. Jika diambil kan ada kain putih. Coba kain putih dibuka satu, lo kok nempel begini? Ada Tatang SMS lagi ke Bu Nyai, uangnya kok nempel rap. Udah kamu kasih kembang, ada sisaan kembang, taburkan, tunggu 1 jam. Sudah jadi uang kan dimasukin lagi, ditaliin lagi, kasih kembang, tutup lagi lemarinya, kita tunggu di luar. Saya sama Miskat main catur, Tatangnya lihat TV segala macam. Dan wis sejam, udah sejam. Ya udah, kita ini berempat nih. Masuk lagi kamar. Buka. Itu betul. Uang itu udah tidak lengket lagi. Dan diambil satu bisa. Kamu sana ke warung. Coba. Dan itu laku. Dan uang bener. Ada kembaliannya. Si Sumi pun dipanggil. Istrinya Tatang. Dan Tatang kan punya anak 2 nih. Anaknya pun ikut. Tapi anaknya, udah kamu sana main aja di luar. Nah, kita jadi berlima nih berembuk. Ini bagaimana nih uang nih? Ya sudah, kata Miskat, dihitung aja di sini. Nanti bagaimana? Ya udah dihitung, pintunya dikunci semua. Pintu semua dikunci, kita hitung tuh uang dari lemari, hitung catat. Ternyata segini, 6 miliar.
segepok itu sekitar berapa? 50 juta. 50 juta. Iya betul, 50 juta. Karena memang kan semua ini ngitung. Dan sampai selesai itu nilainya segini, 6 miliar. Nah, uang tersebut masukkan lagi ke lemari, dan besoknya kita pamit pulang. Karena memang kita udah lama di situ kan, udah 3 hari ya. Tapi sebelum pulang, saya, Miska dan Ade dikasih duit masing-masing 30 jutaan oleh Tatang sebagai tanda terima kasih karena kita telah membantu dia, antar dia. Pokoknya bagi tanda terima kasih. Saya seneng kan karena dikasih 30 juta. Miska juga dan Ade juga, akhirnya kita pulang. Sampai di rumah saya bingung kan, duit tersebut mau saya apain? Mau saya gunakan, saya takut. Akhirnya saya belikan emas aja lah. Kalung, gelang, cincin, senilai segitulah, kurang lebih 30 juta saya bawa pulang. Nah, kebetulan tetangga saya ini mau ngejual rumah 29 juta. Karena saya kan masih ikut dengan mertua saya tidak punya tempat tinggal. Akhirnya saya beli tuh rumah dengan menjual kembali emas yang saya beli. Ya rugi-rugi sedikit tidak apa-apa lah. Yang penting saya dapat rumah, pikir saya. Rumah sederhana ya? Sederhana, kamar 1, kamar mandi sama ruang tamu. Nah setelah saya beli rumah, akhirnya kan saya kan pindah tuh dari rumah mertua ke rumah saya sendiri yang saya beli dari hasil dikasih oleh Tatang itu. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi ya 1 bulan kemudian anak saya sakit panas. Itu 40 derajat panasnya dan hanya diem seperti itu. Umur berapa? Umur 1,5 tahun. Saya bawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit pun ya tidak terjadi perubahan. Di kamar inap itu malah 42 panasnya. Akhirnya saya coba, pikir saya lah, mudah-mudahan ini saya pengen ngaji lah supaya anak saya ini panasnya turun. Akhirnya saya ngaji tuh malam itu. Setelah selesai ngaji, betul panasnya turun dari 42 tapi ke 39. Dan keadaan anak saya tetap seperti itu, tetap gitu. Besok harinya naik lagi 43 derajat, dan ketika dipegang benar-benar panas. Akhirnya dokter nyaranin masuk ICU sore itu, dan malam itu anak saya udah nggak ada. Meninggal umur 1,5 tahun di salah satu rumah sakit jadi Labuan sih. Saya SMS tuh si Tatang, anak saya meninggal. Tatang hanya jawab, sudah ada CTF. Saya pengen jawaban dari dia, saya turut berduka cita atau seperti apa. Dia hanya langsung bilang di CTF. Dikiranya saya minta duit kan kalau begitu. Istri saya marah. Kalau dia TF, jangan terima uangnya, kasihin ke masjid atau ya. Saya ngasih tahu Miska datang, Adi datang, dan kita di situ. Dan betul saja, si Tatang itu TF 10 juta. Saya ambil duitnya, saya masukin ke masjid seperti Masjid Agung, seperti musola udah di mana saya sholat saya masukin gitu. Wah, yang penting duit 10 juta itu habis buat saya masukin ke. Istrinya Mas Yoga tahu itu uang pesugihan? Tahu, tapi kan saya alasan ke istri waktu itu kan memang mengantar, bukan untuk ikut ritual pesugihan, dan dibolehin. Awalnya kan tidak boleh. Berarti tahu ya uang Tahu. itu uang pesugihan ya? Tahu, makanya kan karena istri saya kecewa, kita ngasih tahu dengan harapan Tatang ini ikut berduka cita, kok malah langsung jawaban dari SMS-nya nah di CTF. Istri saya ngerasa itu suatu penghinaan. Nah setelah
proses tahlil anak saya yang ketujuh, besoknya istrinya Tatang SMS Miskat bahwa Tatang penyakit lamanya kambuh. Penyakit lamanya itu kan mainan perempuan dengan LC, ya pokoknya di mana-mana. Miskat datang ke saya, gimana nih istrinya SMS saya, udah kamu hilangin dulu, jangan seudon dulu sama si Tatang. Ya enggak, kata saya tuh, anak saya meninggal kok. Saya pengen ada bahasa ikut belasungkawa, malah dia TF kan seolah-olah kan saya minta duit sama Tatang, tapi Miskat sama Adi meyakinkan saya. Dan istri saya akhirnya udah saya ke sana. Indramayu, kediaman Tatang itu. Nah, sampai di sana itu istrinya si Sumi itu menangis. Cerita ke kita ini, nangis. Ini Tatang kambuh lagi, penyakitnya seperti dulu, mainan perempuan. Kadang nggak pulang, kadang ke diskotik, kadang pokoknya kemana-mana merambur-ramburin duit. Dan Sumi pun cerita, memang dia duit tersebut dia belikan mobil 2, yang satu dia pakai, yang satu direntalin. Terus dibelikan tanah di dekat-dekat situ. Saya tanya ke Sumi, itu tanahnya ada sertifikatnya? Lu tidak ada. Lo jangan, bahaya. Yang kata Tatangnya, udah gampang, saya punya duit banyak, tinggal bikin aja. Ya sudahlah, kita nanti tunggu Tatang, besok aja datang. Betul, kita kan malam-malam akhirnya kita nginep di situ ya. Besok paginya ketika kita sedang makan pagi, sarapan, datanglah dia. Kata Miskat, Tang, duduk. Loh, anak nih kan ada di sini. Iya, duduk, kita bertiga pengen ngomong sama kamu. Saya Miskat nyaranin ke Tatang, Tang, kamu itu nyari duit ini bukan gratis. Ini kan ada satu konsekuensi. Ya udah, nggak apa-apa. Emang kenapa, kata tanya? Ya jangan diambur-amburkan buat hal-hal yang nggak penting seperti ini. Ya kalau duit saya habis, saya bisa pesugihan lagi. Dia langsung masuk kamar. Kita bertiga nih tersinggung. Sudahlah, kalau cara begini kita pulang aja. Cuman kan saya ngeliat istrinya, si Suminya nangis. Nanti dulu, jangan pulang dulu. Dan cerita lagi Suminya bahwa dia rencana ini akan membangun tanah yang dibelinya. Dia beli tanah sekitar 100 juta ya, luas lah. Dan rencana anggaran buat ngebangunnya itu sekitar 500 juta. Saya kembali ingetin, ini awas lo, hati-hati. Ini tanah punya siapa? Takutnya ada yang miliki. Enggak. Orangnya bilang tanahnya ini memang tanah milik dia dan memang enggak ada sertifikatnya. Ya sudah, kalau menurut kamu bisa sih. Akhirnya kami pulang. Dan saya udah gak mau ada kontak lagi dengan Tatang. Saya, Miskat, sama Adi tuh kadang rasa tersinggung. Kita jauh-jauh datang ke Indramayu untuk menasehati, tapi yang jadi Tatangnya malah marah-marah masuk kamar. Waktu berjalan terus, Maya. Tepat setelah anak saya ini yang ke-40 hari, besoknya anaknya Miskat itu kecelakaan di kawasan Adu Banteng. Tapi anaknya Miskat meninggal di tempat. Wah, sudah, akhirnya saya sama Adi kan datang tuh. Ya seperti Miskat dan Adi datang saya untuk berlasungkawa segala macam. Nah seperti itu sampai 7 hari. Nah itu tidak ada apa-apa. Nah kembali lagi, Mae. Setelah 40 hari anaknya Miskat, saya dan Miskat dapat SMS dari Adi, istrinya meninggal kesetrum waktu ngelicin. Akhirnya saya sama Miskat ke sana. Kenapa? Kesetrum. Loh, kenapa bisa kesetrum? Dia harusnya megangnya kabel yang terkelupas, sehingga meninggal. Nah 8 bulan
terhitung dari kematian istrinya Adi, itu Sumi kembali, bukan SMS, langsung nelpon si Miskat bahwa si Tatang itu meninggal kecelakaan di daerah, sambil nangis. Akhirnya kan Miskat SMS saya. Ya sudah, akhirnya saat itu juga saya ke sana untuk menemui Sumi. Ternyata ya benar saja kata Sumi. Sumi cerita ke kita. Awalnya Sumi cerita tuh sambil marah. Saya udah bilang ke si Tatang nih, kamu ngapain kesana-sana? Ketemu sama perempuan yang gak jelas. Mending kamu pulang. Tapi kata Sumi, jawaban Tatang, dia malah yang marah. Udah, kamu apa-apaan, jangan marahin saya. Hidup-hidup saya, duit saya mau saya habisin apapun. Dan ditutup. Itu kan malam itu tuh, cekcok di telepon. Nah subuh, Sumi dapat kabar dari kepolisian daerah bahwa mobilnya yang ditumpangi oleh Tatang ini terjadi kecelakaan. Setelah itu ya masukin ke dalam, tetangga pada datang buat ngajiin segala macam. Di situ kan akhirnya si Sumi menyuruh tetangga sekitar untuk bikin tempat memandikan jenazah situ. Ya pakai terpal ditutup, ini kan ditutup biasa kain gitu ya, Mas. Tapi itu kejadian aneh lagi, Mas. Itu tiba-tiba langit hitam pas mau prosesi pemandian. Langit hitam, ya hujan lebat, petir menyambar, budak pokoknya mengerikan. Saya kan bingung, saya bukan warga situ, nanya ke Sumi, Sumi priben. Nah, ada warga sekitar yang habis ngaji, udah panggil aja Mang Udin. Ya sudah, jadi suruh manggil Mang Udin. Akhirnya Mang Udin datang sambil bawa sapu lidi tuh 3, bawa bawang, ada cabai merahnya, ya begitulah. Terus dia tancepin tuh 3 ini, saya tancepin, nggak tahu dia ritual doa apa. Saya tanya sama Sumi, hai Mang Udin itu siapa sih? Mang Udin siapa? Ternyata Mang Udin itu pawang hujan, jadi orang pintar dari situ dan bisa menghentikan hujan. Namun apa yang terjadi? Itu Mang Udin menyerah. Ketika ditanya, kenapa? Ini bukan hujan biasa, ini hujan dari selatan. Tambah bingung saya sama orang 3 kan, hujan dari selatan apa? Pulang, permisi Mang Udin nih, karena dia nggak sanggup menghentikan. Kan semakin bingung, wah ini hujan masih. Tiba-tiba assalamualaikum, datang tuh salah satu warga daerah situ, dan orang menyebutnya Ustadz Budi. Konon Ustadz Budi juga punya daya linui, punya kelebihan gitu ya. Masuk, aduh Sumi maaf kita terlambat soalnya hujan. Mungkin kenapa? Pada melongo, kenapa pada melongo? Saya bingung Ustadz, kata Suminya. Ustadz Budi, ini hujan gak berhenti-berhenti. Oh ya sudah, kita bareng-bareng doa aja yuk semuanya. Akhirnya saya, Sumi, Miskat, Adi, dan Ustadz Budi serta beberapa warga lain yang ada di situ ikut mengaminin aja lah, karena saya nggak ngerti ya doanya. Dia doa di situ. Udah selesai doa, dan betul berangsur-angsur hujan tuh berhenti. Akhirnya prosesi pemandian jenazah sampai dikafanin, sampai dimasukin ke keranda, dan sampai berangkat ke tempat pemakaman. Nah, setelah pulang dari tempat pemakaman, saya, Miskat, Adi, dan Ustadz Budi berhenti di sebuah warung karena Ustadz Budi udah berhenti di sini dulu. Apa yang cerita? Ada apa Pak Ustadz? Kalian diem, hanya kalian bertiga yang tahu.
tadi yang kita anterin itu bukan jenazah manusia. Loh, apa Pak Ustadz? Ya udah pokoknya itu aja. Berarti bukan jenazahnya Tatang. Ya sudah ya, Pak Ustadz mau pulang. Akhirnya saya kembali lagi tuh, bertiga tuh. Masing-masing pada bingung sih. Ya Pak Ustadznya bilangnya bukan jenazahnya Tatang. Tuh, kalau bukan jenazah Tatang siapa? Kita kan bingung. Pak Ustadznya nggak mau ngasih tahu. Sudahlah, kita ke rumah lagi ketemu Sumi. Tapi kita nggak cerita nih orang tiga nih, hanya diem. Sampai malamnya itu kan tahlilan hari pertama. Saya duduk di sini, Miska di sini, Adi di sini. Itu di tengah tahlil, saya melihat Tatang duduk di dekat pintu. Loh, saya kaget dengan pakaian yang putih, yang mungkin ya waktu Tatang lihat di kayak sumur itu, kok Tatang sampai ngeliatin terus hilang. Sebelah saya Miskat, Noel saya, tapi dia berbisik ke saya. Itu ada Tatang di dekat jendela duduk dengan jemaah yang lain. Mana ada satu? Hilang. Nah, baru Adi ngeliat lagi, ada di tengah-tengah. Waduh, sudah setelah selesai semua, kita bertiga kan karena punya pengalaman tadi ya, saya ngeliat, Miskat ngeliat, Adi pun ngeliat. Akhirnya kita bertiga ngobrol ke warung yang tadi siang Pak Ustadz ngasih tahu itu, ngobrol di situ. Nah kebetulan di situ masih banyak orang, sisa-sisa orang yang habis tahlilan. Mereka sedang bercerita apa, nggak ngerti. Kita bertiga datang berhenti. Akhirnya saya nanya, Bapak, ini ada apa kok saya datang berhenti? Enggak. Ya sudah, ini saya akan coba merayu supaya mereka ini cerita. Akhirnya cerita. Tadi pas saya tahlilan tuh Pak, Bapak kan temennya almarhum Tatang ya, yang dari Cirebon. Iya, kata saya bertiga. Itu saya melihat Tatang Pak, pakai baju putih ya. Iya aja Pak, saya juga ngeliat. Jadi kan kesimpulan kita kok banyak yang lihat bahwa Tatang itu ikut di prosesi tahlilan dia itu. Karena kan kita udah tahu, akhirnya kita balik lagi. Kita menginap ya di situ ya semalam. Besoknya baru kita bertiga pamitan pulang ke Suminya. Pengennya Sumi sih kita di situ sampai 7 hari. Cuman kan saya punya keluarga, Adi punya keluarga, Miskat punya keluarga, nggak mungkin lama-lama di situ. Nah itu kita sampai di Cirebon, kita bertiga masih merenung kan gitu. Ini sebetulnya kenapa bisa sampai Tatang itu muncul di saat prosesi tahlilan hari pertama itu? Ya udahlah, biarkan saja berlalu sampai selesai itu hari ke-7. Miskat iseng kasih Sumi, Sum, kamu kan masih banyak duitnya. Duit itu disimpan di mana? Ya Sumi balas bahwa Tatang itu udah beli berangkas dan duit tersebut disimpan di dalam berangkas. Oh ya sudah, kalau memang disimpan di dalam berangkas, takutnya masih disimpan di dalam lemari. Ya Miska cerita ke saya, duit uangnya masih ada, tapi disimpan di berangkas. Seperti itu. Dan hari terus berlalu, kurang lebih sekitar setelah 40 hari tahlilannya Tatang, kan kita udah jarang kontak tuh ya, karena kan gak enak. Suminya kan istrinya, bukan Tatangnya langsung. Saat itu Sumi itu nelpon Miskat sambil menangis. Dia dalam teleponnya itu dia bilang, Pak Miskat, tolong datang lagi Indramayu. Loh kenapa? Rumah saya terbakar, rumah saya kebakaran. Rumah yang baru? Iya, yang baru
dia bangun seharga 500 juta itu, kita ke sana. Setelah sampai di sana pagi itu ya betul aja itu tinggal puing-puingnya. Udah habis semua. Motor apa udah tinggal kerangkanya aja motor sih. Dan saya pun kan beranikan diri buat nanya sama Sumi, kalau duitnya kamu simpen di berangkas di mana? Dia nangis. Itu berangkasnya gosong. Kita bertiga lihat, iya. Padahal kan dikunci kan, ya dikunci. Tapi nggak tahu ini berangkasnya ikut terbakar. Cerita daripada Sumi. Masih bisa dibuka nggak? Atau masih utuh, Wil? Itu masih utuh. Waktu saya lihat masih utuh, kita berempat coba membuka. Itu udah jadi abu hitam. Duitnya itu seberangkas segini. Udah habis semua. Nggak tahu tuh sisa berapa miliar itu. Suminya makin nangis. Karena dia ngerasa seperti bencana bertubi-tubi menimpa dia tuh. Dan kita masih ada di sana. Dapat laporan lagi bahwa mobil rental, kan si Tata kan beli 2 mobil, satu dipakai satu dirent, itu dibawa kabur oleh orang yang nyewa mobilnya. Ya semakin jadi. Rumah terbakar, sisa mobil hilang nggak tahu kemana. Udah semuanya habis semua. Yang ada tinggal badan aja udah seperti dulu. Dan Sumi pun berencana ngomong ke kita ini untuk kembali pulang ke kampungnya. Ya dari situ saya bertiga akhirnya kan saya ingat dengan anak saya yang meninggal. Miskat pun sama, Adi pun sama. Pikir saya kita bertiga kan ngobrol, jangan-jangan ada keterkaitan dengan ini ya, dengan prosesi pesugihan. Saya nerima 30, anak saya ikut meninggal. Miskat anaknya pun meninggal. Adi istrinya. Wah itu saya benar-benar menangis dan menyesal. Kita bertiga itu menyesal. Ya seolah-olah saya yang menyebabkan anak saya ikut meninggal. Miskat pun sama, Adi pun sama. Akhirnya di situ ya saya berpikir sesuatu yang dapatnya dari instan itu tidak akan pernah abadi. Jadi semua apa yang kita usahakan saat itu ya nol semua. Setelah itu nggak ada kejadian lagi ya, nggak ada yang meninggal. Jadi tumbal begitu ya. Nggak ada. Di sini sadar bahwa anak-anak atau istri itu menjadi tumbal ya. Baru sadar sekarang. Baru sadar di situ, makanya aduh. Dan sampai sekarang saya pun masih bisa rasain penyesalan itu masih ada sampai sekarang. Apa yang mau disampaikan ke kita atau ke penonton tentang penyesalan ini? Ya jangan pernah sekali-kali mencari uang melalui gaib, karena kita akan menyesal di akhirnya. Dengan melalui gaib kita akan mendapatkan uang yang instan, tapi ya suatu yang instan itu tidak akan pernah abadi. Itu aja pesan saya. Dan jangan sampai keluarga kita nanti jadi tumbal daripada proses tersebut. Mas Yoga pernah nggak dimimpikan anak? Jadi bukan dimimpikan. Ketika dimandiin, anak saya badannya keluar darah dari sini. Pernah ada mimpi lain? Tidak ada mimpi, cuman terakhir seperti itu yang aja. saya lihat. Iya, anak saya. Dan ternyata yang terjadi oleh miskat pun sama. Anaknya Kosong. sama. Dan istrinya adik pun sama gosong. Jadi kita ini mengalami hal yang sama. Padahal cuma terima 30 juta. Jayan Tatang ini berapa lama? Cuma 1 tahun. 1 tahun. Iya. Hancur-hancuran ya? Ya itu ternyata 1 tahun itu pertanda daripada kelapa yang dia pegang 1. Ya itulah punya saya yang sampai sekarang saya sampai kapanpun saya tanam ke anak saya, jangan pernah mau seperti itu. Menghantar pun jangan sampai mau.
Miskat utang-utangnya lunas. Saya nggak tahu. Setelah itu Miskat pulang ke Surabaya, tempatnya dia. Dan Adit pun saya nggak tahu kabarnya, sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi. Ya artinya ya semuanya udah hancur semua. Lalu rumah yang dibeli 29 juta Mas Yoga seperti apa? Seperti itu aib saya, Pak. Makanya saya cerai dengan istri saya. Kejadian sampai seperti itu. Dan rumah tersebut ya udah dipakai sama istri saya. Masih ada sampai sekarang? Masih ada sama suami yang baru. Utuh rumahnya ya? Iya utuh. Artinya dari uang itu terselamatkan ya? Iya kalau rumah sih utuh. Cuma rumah tangga saya kan ikut hancur. Ya. Bukan hanya anak saya yang meninggal. Pertanda itu jelas bagi Mas Yoga. Namun sunyi menjadi keputusan bersama. Tatang mengikat janji terlarang. Dan kekayaan datang seperti arus yang deras. Sayangnya, kekayaan itu menenggelamkan nurani. Hingga kematian menutup hidup Tatang. Tapi tidak dengan kutukannya. Karena jejak pesugihan menjalar. Dan selalu meninggalkan warisan gelap. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.